Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofana Sia Putri akan menjelaskan tentang teori probabilitas dari mata kuliah pemodelan geofisika. Yang pertama yang akan saya bahas ialah tentang variabel noise dan acak. Nah, dalam pengukuran itu kita pasti akan memperoleh data yang bernoise, dan pengukuran yang ada noise walaupun sudah diulang berkali-kali, hasilnya itu akan berbeda. Setiap variabel itu mempunyai sifat pasti dan presisi yang akan mengatasi jangkauan dan bentuk sebaran nilai yang diamati. Sifat variabel itu pun juga tidak bisa kita ukur secara langsung, namun kita bisa peroleh dari pengukuran individu atau realisasi dari variabel acak dan mencoba memperkirakan sifat sebenarnya dari data. Nah, ini adalah gambar yang dimana yang A ini adalah histogram dari 200 pengulangan datum yang sudah diukur. Noise ini menyebabkan menyebarnya nilai rata-rata pada pengamatan, dan yang B ini adalah bentuk kurva probabilitas fungsi densitas dari data, dan yang C ini adalah merupakan gabungan dari gambar A sama B. Nah, untuk gambar yang kedua ini merupakan area yang diarsir. Ini merupakan probabilitas dari jarak D sampai D tambah delta D. Nah, sifat sebenarnya dari variabel acak D itu ditentukan oleh fungsi probabilitas densitas yang dimana itu sama dengan 1. Ini merupakan dasar dari statistika ya, kalau probabilitas itu terletak di 0 sampai 1. Nah, probabilitas D pada suatu rentang itu kita bisa tulis sebagai persamaan berikut ini, yang dimana rentangnya itu dari D1 sampai D2. Nah, fungsi distribusi kumulatif ini merupakan kasus spesial ya, dari yang dimana D1 itu sama dengan minus T hingga D2 itu sama dengan D, yang mana bahwa nilai variabel acak itu kurang atau sama dengan nilai yang sebenarnya diberikan. Penulisan probabilitas total dan distribusi probabilitas kumulatif dalam MATLAB itu dapat kita tuliskan dalam skrip seperti yang saya tunjuk di layar. Nah, titik keseimbangan ini jika kita menggunakan pendekatan Riemann akan didapatkan dalam persamaan berikut ini. Selanjutnya, ini adalah gambar di mana titik kemungkinan maksimum fungsi probabilitas densitas, dan gambar 4 ini bisa kita lihat ini yang A sama D itu bentuk parabola dari QD sama dengan D dalam kurung D kuadrat. Yang B sama E itu kalau kita lihat bentuknya itu hampir sama, cuma beda kurvanya itu yang beda, tetapi minnya itu atau rata-ratanya itu sama. Dan yang C itu produk QP-nya itu dia lebih kecil untuk fungsi sempit, tapi saat di kurva D dia tuh memiliki 2 puncak besar untuk distribusi yang lebih luas. Nah, perlu kita ingat dari gambar tadi, ukuran kuantitatif dari bawah puncak itu adalah area di bawah fungsi, yang artinya di bawah kurva. Nah, variansi distribusi itu kita bisa tuliskan sebagai persamaan berikut ini. Nah, untuk di MATLAB kita dapat menulis variansi itu dalam bentuk skrip yang sudah saya tuliskan di layar. Dan yang terakhir adalah mean sampel dan simpangan baku, yang dimana yang saya tunjuk ini merupakan mean sampel atau rata-rata sampel, dan yang ini merupakan simpangan baku. Selanjutnya tentang data yang berkorelasi. Tunggu, saya akan masukkan pointernya. Nah, fungsi probabilitas densitas gabungan itu adalah probabilitas datum yang pertama itu akan berada di sekitar D1, yang kedua berada di sekitar D2, seterusnya juga begitu. Nah, jika datanya independen, yang mana tidak akan ada pola dalam kemunculan nilai antara pasangan variabel acak, maka distribusinya itu hanyalah produk dari distribusi individu, yang bisa kita tulis seperti ini, PD sama dengan PD1, PD2, PD3 sampai seterusnya. Nah, untuk fungsi probabilitas densitas untuk variabel acak tunggal, yaitu bisa kita tuliskan dalam persamaan yang sudah saya buat ini. Oke. Dalam beberapa percobaan pengukuran itu berkorelasi. Nilai tinggi dari suatu datum itu cenderung secara konsisten dengan nilai tinggi atau rendah dari datum lain.
Distribusi yang berkorelasi ini akan memiliki area positif dan negatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 yang telah saya paparkan. Nah, jika D1 kurang D1 plus, terus maka kovariansinya itu adalah sebagai berikut ini. Matriks kovariansinya itu dapat diestimasi dari sekumpulan N realisasi, maka kovarians sampelnya adalah persamaan berikut ini. Nah, di mana DIS itu adalah mean sampel dari titik data ke I. Tentang fungsi variabel acak, kita tahu kalau dengan teori inversi dari pemodelan geofisika itu data dan model parameter itu saling berhubungan ya. Nah, ini adalah jadi ada estimasi model itu sendiri adalah variabel acak yang akan dijelaskan oleh distribusi PMS. Dan kita tuh membutuhkan alat untuk mengubah fungsi probabilitas densitas dari PD ke PM ketika hubungan MD itu diketahui. Nah, ini adalah gambar di mana fungsi probabilitas densitas itu seragam di interval 0 sampai 1. Dan yang B ini adalah fungsi probabilitas yang sudah kita transformasi dari gambar A ini. Nah, fungsi probabilitas densitas itu konstan dan harus memiliki amplitude PD sama dengan 1 karena probabilitas total harus 1. Maka dari itu kita harus memperhitungkan faktor peregangannya, yang mana persamaan itu seperti yang sudah saya paparkan di layar. Selanjutnya, dengan aturan Jacobian akan didapatkan dari persamaan tadi itu akan didapatkan integral dari PM D pangkat N M. Nah, fungsi probabilitas densitas dapat berubah sebagai berikut ini. Secara khusus, rata-rata dan covariance akan dapat kita tunjukkan masing-masing menjadi berikut itu. Fungsi probabilitas densitas Gaussian. Fungsi probabilitas densitas Gaussian ini untuk variabel tertentu dapat ditentukan secara tidak sistematis yang sulit, tetapi dalam suatu banyak kasus itu data dalam bentuk probabilitas densitas Gaussian ini lebih sederhana. Nah, fungsi probabilitas Gaussian ini dapat kita tulis pada persamaan PD ini. Nah, fungsi probabilitas densitas Gaussian ini sangat umum karena merupakan fungsi probabilitas densitas pembatas untuk jumlah variabel acak. Nah, selama noise dalam data berasal dari beberapa sumber dengan ukuran yang sebanding, maka akan cenderung mengikuti fungsi probabilitas densitas Gaussian. Perilakunya itu akan kita dapat di gambar 7 ini yang sudah saya tambahkan. Nah, untuk distribusi bersamanya itu dari fungsi probabilitas densitas gabungan untuk dua variabel Gaussian independen hanyalah produk dari dua fungsi probabilitas densitas univariat. Ketika data yang kita korelasikan, fungsi probabilitas densitas gabungan ini lebih rumit. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan distribusinya itu secara bersama itu dalam persamaan PD yang berikut ini. Untuk pengujian asumsi statistik Gaussian dengan n variabel acak Gaussian XI, masing-masing rata-rata nol dan variabel unit. Misal kita membuat variabel acak baru dengan skema berikut ini: K kuadrat pangkat K pangkat 2 sama dengan sigma dari I sampai I sama dengan 1 kali XI pangkat 2. Fungsi yang menghubungkan XI ke C pangkat 2 tidak linear, jadi tidak mempunyai fungsi densitas Gaussian, melainkan fungsinya itu sebagai berikut ini. Nah, ini itu disebut dengan fungsi probabilitas densitas C kuadrat. Fungsi probabilitas densitas bersyarat. Fungsi probabilitas densitas bersyarat itu tidak sama dengan yang PD ini, PD1, PD2 ini tidak sama dengan PD1, PD2. Yang dimana perbedaan itu adalah kalau yang ini hanya fungsi probabilitas densitas dengan variabel D1 saja. Variabel 2 itu hanya informasi tambahan. Sedangkan dalam bentuk seperti yang saya tunjukkan ini, itu dua-duanya itu merupakan suatu variabel dari P itu sendiri. Nah, dimana penulisannya itu dapat kita tulis sebagai berikut ini. Untuk interval kepercayaan,
Kepercayaan dari pengamatan tertentu adalah probabilitas suatu realisasi variabel acak itu dalam jarak tertentu dari rata-rata sebenarnya. Jika sebagian besar area atau konsentrasi di dekat rata-rata, maka tingkat kepercayaan itu 95% akan sangat kecil. Jika tidak, interval kepercayaannya akan besar. Lebar interval itu sendiri terkait dengan varians. Distribusi dengan varians yang besar juga akan cenderung memiliki kepercayaan yang besar. Realisasi komputasi variabel acak. Penting sekali kita untuk membuat vektor realisasi dari variabel acak, sangat penting. Variabel yang memiliki fungsi random di MATLAB telah kita dapatkan dengan skrip sebagai berikut ini. Dalam kasus tidak ada fungsi sebelumnya, gunakan aturan yang saya tunjuk ini. Karena PD sama dengan 1, maka persamaan diferensial untuk DM adalah sebagai berikut ini. Dengan Qm adalah distribusi probabilitas kumulatif dengan Qm kecil. Dan MATLAB telah menyediakan fungsi geometri yang dapat kita lihat pada skrip berikut ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang teori probabilitas pemodelan geofisika. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.